Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Sal dengan NIM 23090. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir modul 8 struktur TF2D. Untuk soal pertama, apa perbedaan graf dengan forestry? Graf adalah struktur matematika yang terdiri dari simpul, node, dan sisi edge yang menghubungkan simpul-simpul tersebut. Graf dapat memiliki siklus. Forestry adalah kumpulan dari satu atau lebih pohon yang mungkin saling terhubung atau tidak terhubung. Pohon adalah subgraf terhubung tanpa siklus. Lalu soal kedua, bagaimana mengkonversi graf menjadi forestry? Untuk mengubah graf menjadi forestry, kita harus menghapus bagian sisi dari graf untuk memastikan tidak ada siklus. Salah satu cara umumnya adalah dengan menggunakan algoritma seperti BFS, Depth First Search, atau BFS, Breadth First Search, untuk menemukan dan menghapus sisi yang membentuk siklus. Lalu, apa perbedaan algoritma Grady menggunakan Dijkstra, Prince, dan Kruskal? Algoritma Dijkstra digunakan untuk mencari lintasan terpendek dari satu simpul ke semua simpul lain dalam graf berbobot non-negatif. Algoritma Prim dan Kruskal digunakan untuk mencari MST atau minimum spanning tree dari graf berbobot. Perbedaannya, Prim bekerja secara bertahap membangun MST dari satu simpul, mempertimbangkan tepi dengan bobot minimum yang terhubung ke MST yang sedang dibangun. Sedangkan Kruskal memilih tepi dengan bobot terkecil dari semua tepi yang tidak membentuk siklus sehingga MST terbentuk. Lalu bagaimana traversal graph menggunakan metode traversal forestry dengan DFS dan BFS? Metode traversal forestry menggunakan DFS, Depth First Search, dan BFS untuk melakukan traversal pada pohon atau hutan. DFS melakukan penelusuran mendalam pada pohon, sementara BFS melakukan penelusuran secara lebar. Untuk traversal pada forestry, kita dapat memulai DFS atau BFS dari setiap pohon secara terpisah dalam hutan. Lalu untuk soal kedua, buatlah program simulasi konstruksi workflow untuk proses discovery menggunakan PetriNet seperti pada pembahasan materi. Di sini saya akan menjelaskan kodenya di VS Code secara langsung. Nah, di sini saya membuat struct event log, gunanya untuk mendefinisikan event log yang menyimpan event log setiap event log sebagai vektor string. Lalu untuk vektor event log, vektor event log untuk gunanya membaca log dan mengubahnya menjadi vektor event log. Lalu raw logs, yaitu daftar log yang diberikan sebagai input. Lalu untuk log pertama mengintegrasi melalui setiap log peristiwa dalam raw logs. Lalu untuk log yang kedua mengiterasi melalui setiap karakter dalam event log, mengubahnya menjadi string dan menambahkan ke events. Pushback menambahkan event log dalam vektor logs. Di sini saya menggunakan algoritma alpha, mengimplementasikan algoritma alpha untuk menentukan tempat dan transisi. Set follows menyimpan pasangan log yang berurutan. Set all event menyimpan semua log yang unik. Lalu untuk looping pertama mengiterasi melalui setiap peristiwa dalam logs. Untuk loop kedua mengiterasi melalui setiap peristiwa dalam event log, mencatat pasangan log yang berurutan ke dalam set follows dan menambahkan setiap peristiwa ke set all events.
Lalu untuk determinant place based on follow relation, mengiterasi melalui setiap pasangan dalam follows, menambahkan peristiwa pertama dan kedua dari setiap pasangan ke dalam set transition, juga menambahkan setiap pasangan ke dalam set place. Lalu untuk fungsi add start and finish, menambahkan tempat start dan end ke dalam set place. Untuk looping pertama, menambahkan start ke setiap transisi awal. Lalu untuk looping kedua, menambahkan dari setiap transisi akhir ke end. Lalu saya membuat fungsi extract initial and final transition. Fungsi ini menentukan transisi awal dan akhir dari event log. Looping ini mengiterasi melalui setiap event log, mengambil event pertama dan terakhir dari setiap log dan menambahkannya ke set initial transition dan final transition. Lalu saya membuat fungsi display Petri.net untuk menampilkan tempat dan transisi dalam Petri.net. Place, mencetak setiap elemen dalam sheet place. Lalu transition, mencetak setiap elemen dalam set transition. Lalu domain, membaca event, memanggil event log untuk mendapatkan daftar event log. Membangun Petri.net, memanggil alpha algorithm untuk menentukan tempat dan transisi. Menentukan transisi awal akhir, memanggil extract initial final transition. Lalu menambahkan start and end, memanggil add start and finish, lalu menampilkan display Petri.net. Lalu saya akan menjalankan programnya. Di sini place menghubungkan antara kondisi atau status diwakili oleh pasangan, tempat dan transisi dari A, B, B, C, B, D, C, B, D, E, D, F, E, F, I, G, F, E, F, G, G, H, G, I, H, J, H, K, I, N, J, L, dan L, N start A. Lalu untuk transisi, aktivitas atau perubahan status yang diwakili oleh masing-masing transisi. Sekian dari saya. Terima kasih telah menyimak video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.